إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah azakumullah, ada satu istilah yang diucapkan oleh sebagian besar manusia, tapi Allah dan Rasulnya sangat membenci istilah itu, bahkan bisa menjadi kufur, syirik. Apa? Kehendak alam, bencana alam. Kenapa? Karena alam, gunung, air, laut, bumi tidak punya kehendak. Yang punya kehendak adalah Allah. Apakah tanpa perintah Allah gunung itu berani meletus? Tidak mungkin. Apakah tanpa perintah Allah laut bisa tsunami? Tidak mungkin. Tanpa perintah Allah bumi bisa gempa? Tidak mungkin. Orang kafir tidak kenal kaidah ini, maka dengan entengnya mereka mengatakan ini kehendak alam, ini bencana alam, ini lempengan bergeser, ini karena begini, ini karena begitu. Yang menggeser lempengan siapa? Yang membuat curah hujan begitu besar, lebat siapa? Inilah seorang muslim, seorang mukmin. Dan tidak mungkin Allah zalim. Kaum muslimin sedang bertauhid, kaum muslimin sedang sholat berjamaah, kaum muslimin sedang taat kepada Allah, kaum muslimin jauh dari maksiat. Tiba-tiba Allah bikin gempa, Allah bikin angin puyuh. Pernah terjadi? Tidak. Mana 10 abad pertama, 10 abad pertama, 1000 tahun pertama manusia, dari mulai Adam dan Hawa diturunkan di muka bumi, kemudian 10 tahun kemudian, 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, 500 tahun kemudian, sampai 1000 tahun kemudian, belum pernah ada gempa, banjir, longsor, gunung meletus dan seterusnya. Banjir pertama kali ketika apa? Ketika manusia sudah mulai menyekutukan Allah, ketika manusia sudah tidak taat lagi kepada Allah, tidak mau mengikuti dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini musibah besar pertama. Sebelumnya belum pernah ada. Ketika 1000 tahun seluruh manusia adalah muslim, 1000 tahun pertama manusia belum ada satupun orang Buddha, orang Hindu, Konghucu, ateis, Yahudi, Nasrani, belum ada. Seluruh manusia muslim, tidak ada satupun yang kafir, yang non muslim. Dan seluruh kaum muslimin mentauhidkan Allah satu-satunya, tidak ada yang menyekutukan Allah. Gak ada hari itu jimat, raja, wafat, keris, dukun, kuburan keramat, gak ada. Gak ada. Justru kuburan keramat pertama kali muncul, yaitu kuburannya Yagus, Ya'uq, Suwa, Wat, Nasr. Antum bisa lihat di surat Nuh. Disembah, diagung-agungkan. Itu penyebab pertama kenapa Allah azab mereka dengan banjir besar zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika beliau mengajak manusia untuk kembali mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik. Maka yakin kita seyakin-yakinnya bahwa musibah demi musibah yang dialami terutama oleh kaum muslimin
itu karena kesalahan kita, dosa kita, kesyirikan kita, bid'ah kita. Tidak percaya dengan ayat Al-Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian itu disebabkan karena kesalahan kalian. Wa ya'fu an katsir, tapi Allah banyak memaafkan. Sebetulnya kalau Allah nggak memaafkan, sudah selesai dunia ini. Salah ada, selesai. Betapa banyak dosa kita manusia. Tapi wa ya'fu an katsir, Allah banyak memaafkan. Kalau mengikuti aturan yang telah Allah bikin, udah selesai Jakarta ini misalnya, udah selesai Banten ini misalnya, hancur. Tapi karena Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, maka Allah ampuni, kasih waktu diundur lagi, kasih waktu diundur lagi, dan begitu seterusnya. Wa ya'fu an katsir. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, jangan ada yang bertanya, itu orang-orang Amerika, Eropa, Jepang enggak pada salat, enggak pada puasa, boro-boro zakat, baca Al-Quran, sujud, ruku aja nggak kenal mereka, bahkan mandi junub nggak pernah, kok tidak diazab? Pertanyaan ini pertanyaan bodoh. Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan orang-orang Yahudi Bani Israel ketika Nabi Musa masih hidup, ketika Fir'aun belum tenggelam. Apa? Ya Musa, itu Fir'aun luar biasa biadabnya. Dosanya bukan zina lagi, bukan homer lagi, bukan judi lagi, bukan membunuh lagi, mengaku Tuhan dan disembah. Mana ada dosa yang lebih besar dari ini? Tapi kenapa dia sehat, afiat, makmur, kuat, tenang, dan seterusnya? Bahkan diriwayatkan seumur hidup Fir'aun belum pernah sakit. Jadi istilahnya batuk-batuk aja belum pernah, pusing-pusing belum pernah. Allah berikan sesuatu yang luar biasa kepada Fir'aun. Apa namanya? Istidraj. Istidraj. Apa istidraj? Kebaikan yang Allah berikan kepada seorang manusia, kaya, sehat, lancar, nyaman, bahagia. Tujuannya supaya dia semakin sesat, semakin jauh dari kebenaran, semakin lama nanti di neraka, semakin tidak ada harapan masuk surga. Itu tujuannya. Maukah kita diperlakukan seperti itu oleh Allah? Tentu nggak mau, nggak sudi. Dengan demikian kita tidak silau, tidak pengen seperti Jepang, Amerika, Eropa yang rapi, nyaman, makmur, sukses, tapi nggak ada satupun yang sujud kepada Allah, yang mandi junub, yang bertauhid, yang menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Tidak ada. Karena apa? Karena Allah hanya menunda. Allah hanya menunda. Kelak tiba waktunya, habis. Sekarang habis juga, tapi satu persatu. Satu persatu orang-orang kafir kan mati. Ketika mati yang diterima oleh orang kafir apa? Apalagi kalau bukan azab. Azab. Mau kita seperti itu? Tentu tidak mau. Mending kebanjiran, mending gempa bumi, mending tanah longsor, kalau itu peringatan dari Allah. Betul kita tergopoh-gopoh, berdarah-darah, tapi dalam rangka diampuni oleh Allah. Ini kasih sayang Allah kepada kaum muslimin ketika kaum muslimin itu bermaksiat. Kalau yang kafir dibiarkan sampai pada waktunya diadab selesai. Justru Allah cinta sayang kepada kaum muslimin. Salah, maksiat, berbuat bid'ah, Allah bikin berdarah-darah, Allah bikin gempa, Allah bikin tanah longsor, Allah bikin banjir. Supaya apa? Supaya Allah ampuni dosanya.
Karena setiap kali sakit, hatta syaukatu yusakuha, walaupun sakit itu berupa tertusuk duri, menyebabkan dosa-dosa diampuni. Begitulah kaum muslimin. Karena memang dunia bukan tujuan. Nanti kaum muslimin di surga akan mengatakan, alhamdulillah saya mati kena gempa, alhamdulillah saya mati terbakar, alhamdulillah saya mati kelelep. Kenapa? Karena kalau enggak, mungkin dosa-dosa saya belum dihapus oleh Allah. Mungkin 5 menit, 10 menit dia menderita, habis itu mati, diampuni oleh Allah, bahagia selama-lamanya. Tapi apakah itu seperti itu yang terbaik? Tentu tidak. Yang terbaik para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, jaya di dunia ini, menguasai bukan dikuasai, menjajah bukan dijajah, mendatangi negeri kafir bukan didatangi oleh orang-orang kafir, seperti Belanda mendatangi Indonesia, Inggris mendatangi Malaysia, Prancis mendatangi Aljazair, bukan. Tapi para sahabat yang mendatangi Eropa, mendatangi Asia, mendatangi negeri-negeri kafir, kemudian dengan penuh kejayaan memenangkan peperangan, jihad, lalu kaya raya luar biasa, sambil taat beribadah kepada Allah, lalu mati masuk surga. Maunya kita seperti itu. Maunya kita seperti itu. Seandainya kita banyak dosa, lalu diperingatkan oleh Allah berupa berbagai macam musibah, itu sudah wajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.